Iki tambah cahaya. Ya iki kita kau iki. Loh, nang ngenteni sore ya. Ini kok kayak bencong, Mbah? Ora ya terang ngono kuwi ae. Saya geli kalau bencong, Mbah. Aduh, saya Ora jijik. ngenteni kowe. Sampean berdua jangan-jangan dukun homo, Mbah? Ngawur. Lah terus dukun apa, Mbah? Dukun santet. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun meladeni tantangan dari dua orang dukun santet. Namun dukun ini ternyata berbeda dengan dukun yang lainnya. Dukun yang biasanya bertampang garang dan mengerikan. Dukun ini malah berperangai seperti perempuan. Gus Nur Samsun pun menjadi geli ketika menghadapinya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap dua dukun tak biasa tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Malam ini kita mendatangi dukun. Sombong tapi dukunnya. Kamu tadi dengarkan di telepon? Iya, Kowar-kowar, giliran ketemu. Sebelum kita mendatanginya, kita langsung sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa al-Khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Ada berapa orang sih itu? Kayaknya gerakannya sih 2 orang, Gus. Rene. Monggo kemana, Mbah? Riko. Oh, Mas. Tosi. Ya udah, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Mbah? Riko. Oh, Santai di jok sore lagi. oh berarti jenengan sudah menunggu saya. Yo. Oh, Sahabat yang berbahagia, dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah orang yang beberapa waktu ini sering meneror dan menelepon Gus Nur Samsun. Yang tujuannya adalah untuk menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel hidup mati adu ilmu kanuragan. Dukun tersebut berkata bahwa dia sering mendapatkan informasi dari para teman dukunnya, bahwa ada seorang sakti yang bernama Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghancurkan eksistensi para dukun santet. Nur Samsun tersebut berusaha memberantas para dukun, dan telah sangat banyak dukun yang telah dihancurkannya. Sang dukun yang merasa dukun paling hebat itu pun merasa geram mendengar cerita tentang Gus Nur Samsun itu. Dia tidak terima pekerjaan orang-orang yang menjadi dukun seperti dirinya ingin diberantas begitu saja. Sebab itulah sang dukun kemudian mempunyai rencana. Dia ingin menghajar Gus Nur Samsun agar tidak berani lagi melawan para dukun. Bahkan dia juga berniat untuk membunuhnya. Sebab itulah sang dukun berkali-kali menelepon Gus Nur Samsun untuk melayangkan tantangan, yaitu untuk melakukan duel pertarungan, sampai ada di antara mereka yang bisa dihancurkan.
Dan karena mendapatkan tantangan dari sang dukun itulah Gus Nur Samsun kemudian bersepakat bertemu di sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Ternyata, dukun yang menantang Gus Nur Samsun itu ada 2 orang. Dan mereka mengira Gus Nur Samsun yang ditantangnya itu bernama Nur Sarkun. Namun betapa gelinya Gus Nur Samsun ketika berbincang dengan salah seorang dukun itu. Itu dikarenakan dia berperangai seperti seorang perempuan. Dukun tersebut menggoda Gus Nur Samsun dengan gayanya, yang membuat Gus Nur Samsun risih harus berbuat apa. Gus Nur Samsun mencoba berkata kepadanya, mengapakah sang dukun yang biasa berperangai garang itu, dia malah berperilaku seperti wanita. Dukun yang mengaku gurunya itu kemudian berkata, bahwa perilaku muridnya itu karena kekuatan hodam yang ada dalam tubuhnya. Dan hodam itulah yang siap untuk menghancurkan Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun tetap merasa geli dengan aksi sang dukun setengah wanita yang terus berusaha menggodanya itu. Apalagi ketika mendengar dia berkata, dang dukun akan menghisap hidung Gus Nur Samsun, karena tahu Gus Nur Samsun sedang menderita sakit flu. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun untuk menghadapi 2 dukun yang tak biasa tersebut? Dan mampukah Gus Nur Samsun untuk mengalahkan mereka? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Dukun homo jangan-jangan. Ngawur kamu. Ya sudah, kita ke sana saja. Saya nggak mau ke sana kalau dia godain terus. Suruh ke sana dulu, Saya digodain gini. Kok bisa ada ya dukun kayak gitu, Gus? Nggak tahu. Perasaan dukun itu orangnya normal-normal, ini kok Iya, Gus. setengah normal. Ini sedang apa, Mbah? Keluar ngenteni kowe nggih. Oh, ritual nunggu saya. Kenapa harus nunggu saya? Kuwi yo. Nantang jek semono-semono lagi kok. Sabene iki kok. Saya lupa, Mbah. Sampai nantang saya itu udah berapa lama? Ini godain saya terus ini. Jangan godain saya. Saya bukannya ini. Gini. Kayak ular keket. Gini. Jo. Laptop nyawor ini. Nah, tadi kenapa sampai manggil saya Sarkun, Mbah? Emang Sarkun to jenengmu? Bukan. Iya, ngomong sing entek nek dukun ning ndi iki. Kowe jenenge Sarkun. Kata si Sarkun. Nur Sarkun. Loh, sampai bisa ngobatin pilek saya, Mbah? Wah, nggak mau saya. Sedot. Enggak. Ini dukunnya bikin orang geli, ini bukannya ini. Oh, aslinya bukan seperti itu, Mbah. Wah, Aslinya orangnya gimana, Mbah? normal biasa. Tapi kok bencong kayak gitu dari lahir atau gimana? Ora, Atau memang kodamnya atau gimana? yo temungune melok iku. Oh, Kan ngenteni kowe, arep mateni kowe. nungguin saya. Itu kenapa, Mbah? Kayak gitu, Mbah? Ini bencong nyerang orang. Tadi ngelempar apa tadi? Kenapa, Gus? Nggak tahu. Tadi saya dilempar apa ya? Tiba-tiba kok pucang. Ini bukan obat, Mbah. Ini yang sarankan saya, Mbah. Aduh. Obat di kowe. Allah Akbar. Aduh, ya Allah. Kepala saya langsung teng. Hah. Sarkun dintakne ning kene. Wong nek perlu. Mau Akbar. Nih tak kasih nih umbel saya. Ilmune mosak ngono. Ya. Dasar ini dukun paling aneh sedunia. Yang satu bencong, yang satu
letoy. Hanya. Mau Akbar. Nih tak kasih nih umbel saya. Ilmu ini mosak mono. Ya. Dasar ini dukun paling aneh sedunia. Yang satu bencong, yang satu letoy. Hanya. Cet! Allahu Akbar. Ilmu ini saya cilik. Kita langsung ini ya, kepala saya sakit ya. Ya Gus. Kita pakai panglimunan ya. Ya Gus. Yang Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, cak. Dalam hitungan 1 sampai 3, saya akan menghitung kalian bangkitlah dan nama saya adalah Nur Samsun. Kalian ada di bawah kendali saya. Di alam bawah sadar kalian, saya akan mensugesti, akan mengatur jalan pikiran kalian berdua, di mana di depan kalian itu adalah musuh. Yang satu bencong itu musuh Anda, si Mbah Dukun yang pakai kaos hitam, dan si bencong itu saling bermusuhan, saling berantem. Dengarkan dan ikuti selalu perintah saya. Apa yang saya perintahkan, apa yang saya ucapkan, itu atas keinginan saya dan atas keinginan kalian sendiri. 1, 2, 3. Bangun, bangkit. Loh, ini kayak yang kebalik, ini ya bencong yang mana? Kok gantian yang bencong pindah? Salah mantra saya. Kok sekarang bencongnya pindah ke sini? Atau bencongnya itu karena kodamnya atau gimana sih? Saya jadi bingung saya. Bencongnya pindah ke sini, yang itu malah jantan. Kacau dunia ini sekarang. kalau biasanya udah jadi bencong itu susah Gus. Gitu Balik ya? ke normal lagi. Gitu ya? Susah Gus, iya Gus. Ini kok bisa balik ke normal, malah yang satunya yang normal malah jadi bencong. Coba kita kembalikan seperti semula ya bencongnya ya. Iya Gus. Bismillah. Kita coba lihat. Sudah kembali belum bencongnya? Oh, sudah kembali. Udah balik. Hajar itu depanmu itu bencong itu. Temennya sendiri dimakan sendiri. Kita hajar dia. Allahu Akbar. Mampus mereka berdua. Teman makan teman. Setelah itu kita habisi si pemenangnya. Jadi kita nggak usah capek-capek. Ya. Teman-temannya diajar, diadu domba. Setelah itu kita habisi. Kita pakai pungkasan ya. Ya Gus. Ajar mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu Akbar. Yat. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wah, muncrat dia. Kita buang ilmunya si bencong ini sama kodam-kodamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yat. Ya. Mereka sudah tepar dan akhirnya kisah dari si bencong ini hilang kodam bencongnya. Geli juga loh. Ya.